Shalom, selamat pagi. Pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia Manado di mana saja berada. Senang sekali kita berjumpa kembali dalam acara Mutiara Pagi untuk hari ini. Tepatnya di hari Senin 18 Mei 2026. Saya Iki Darsono Momoya hadir kembali untuk Anda. Dan nantinya kita akan bersama dengan Bapak Pendeta Dr. Alfred Daleno STH MPDK yang akan membawakan renungan di pagi hari ini. Dan sebentar Anda boleh berpartisipasi untuk bergabung bersama kami di line telepon kami 0821 95835080 untuk memohon topangan doa, mungkin dalam beban, dalam sakit penyakit. Anda boleh di live chat kami juga di kanal YouTube RRI Manado. Sekali lagi di YouTube RRI Manado untuk live chat di sana, atau juga di 0821 95835080. Kita akan bersama dengan Bapak Pendeta Dr. Alfred Daleno STH MPDK. Shalom, selamat pagi Pak Pendeta Dr. Alfred Daleno STH MPDK. Damai di hati, Ya. selamat pagi Mbak Ika. Damai di hati, selamat pagi juga Pak Pendeta. Dan senang sekali pagi hari ini kita boleh bertemu kembali di acara Mutiara Pagi. Dan nantinya kita akan mengangkat firman Tuhan di dalam Ibrani 1 ayat 5 hingga 8. Dan juga topik yang diangkat atau tema yang diangkat pagi hari ini mengenai kekuasaan Tuhan selamanya. Ya, langsung saja saya serahkan kepada Bapak Pendeta Dr. Alfred Daleno STH MPDK. Silakan Pak Pendeta. Baik, terima kasih Mbak Ika. Tuhan berkati. Amin. Pendengar yang diberkati Tuhan, mari kita tunduk kepala dan berdoa. Kepadamu Tuhan Allah, sumber kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk kasih setiamu yang besar dan kuasamu yang sempurna. Kami boleh dijaga, dilindungi, dan dibangunkan di pagi hari ini dengan tubuh kuat diberkati. Kami akan melanjutkan tugas dan tanggung jawab kami, tapi kami butuh firman-Mu sebagai pedoman penuntun dalam perjalanan ini. Roh Kudus Tuhan ambil alih, sehingga apa yang kami baca, kami renungkan hari ini, memberi kami penyegaran hidup dan kekuatan untuk kami mampu melaksanakan tanggung jawab kami. Tuhan menjamah dan menguruskan semua perangkat siar yang kami gunakan bersama Radio Republik Indonesia agar dapat berfungsi dengan segala baik. Hamba-Mu Mbak Ike Darsono Mamuaya bersama dengan tim diberkati oleh Tuhan. Demikian para pendengar, pemirsa yang menyaksikan lewat kanal YouTube RRI Manado ada dalam berkat-Mu. Kami rindu membaca dan melakukan firman. Dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan. Amin. Amin. Pendengar yang diberkati Tuhan, mari kita buka sama-sama firman Tuhan di dalam Ibrani pasalnya yang pertama, ayat yang kelima hingga ayatnya yang ke-8. Ibrani pasal 1, ayat yang kelima hingga ayat yang ke-8, dengan perikop anak Allah lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Firman Tuhan demikian. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat ia pernah, kami ulangi, itu pernah ia katakan, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini, dan aku akan menjadi bapanya, dan ia akan menjadi anakku. Dan ketika ia membawa pulang anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah dia. Dan tentang malaikat-malaikat ia berkata, yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api. Tetapi tentang anak ia berkata, takhtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Demikian firman Tuhan. Pendengar yang diberkati Tuhan, tema kita hari ini adalah kekuasaan Tuhan selamanya. Kalau kita bicara tentang kekuasaan Tuhan, berarti segala sesuatu yang ada di dunia ini ada dalam kendali kuasanya. Apapun itu, dia berkuasa di sorga dan di bumi. Kita ingat perkataan Yesus ketika dia akan terangkat ke surga. Yesus berkata dalam Injil Matius pasal 28 ayatnya yang ke-18, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi.
Artinya bahwa kekuasaannya yang untuk selama-lamanya membawa kita kepada sebuah jaminan kehidupan. Bahwa orang yang percaya kepadanya, orang yang bergantung hidupnya hanya kepada Tuhan, dia akan melihat kemuliaan Tuhan. Mendengar yang diberkati Tuhan, kadang kita merasa bahwa kita punya pengetahuan, kita punya kemampuan dalam mengerjakan tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita. Kita punya skill, kita punya talenta yang luar biasa. Sehingga kadang kita berpikir semuanya dapat kita wujudkan. Semuanya dapat kita lakukan karena kita memiliki kelebihan itu. Kita lupa bahwa semua yang kita miliki, semua yang kita rasakan dan kita alami, ada pribadi yang memberikannya, yaitu siapa? Tuhan. Nah, ini yang akan membuat kita sebenarnya merenungkan bahwa kalau kita sadar semua berasal daripada Tuhan yang penuh kuasa, kita tidak akan mengutamakan diri kita atau kekuatan kita dalam mengerjakan segala sesuatu. Tapi kita mengutamakan Tuhan. Ada banyak manusia yang nanti kesulitan dan tidak dapat berbuat apa-apa lagi, baru mengingat Tuhan. Hari ini saya mau bilang, apapun yang kita kerjakan, hari lepas hari, mungkin dalam usaha, pekerjaan, dalam pelayanan, mari kita utamakan Tuhan, karena kekuasaan Tuhan selamanya. Jangan pernah mengandalkan kekuatan kita sendiri yang terbatas ini. Karena ingat kata firman Tuhan, hanya orang yang mengandalkan Tuhan yang pasti diberkati oleh Tuhan. Tetapi orang yang mengandalkan manusia pasti tidak diberkati. Yeremia menulis, orang yang mengandalkan Tuhan diberkati, sedangkan orang yang mengandalkan manusia terkutuk. Artinya apa? Bahwa sekuat apapun kita, semampu kita, mungkin kita punya karunia dan talenta yang luar biasa yang Tuhan beri, itu harus kita gunakan bagi kemuliaan nama Tuhan. Jangan pernah kita menggunakan itu untuk hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Kalau kita memiliki semuanya, Tuhan memberikan kita kepercayaan, termasuk Tuhan menganugerahkan kita kekayaan, popularitas, jabatan. Mari kita gunakan hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan memberikan kepercayaan yang luar biasa kepada kita. Tuhan masih memberi nafas hidup bagi kita. Mari kita lakukan tugas kita dengan baik dan selalu mengutamakan Tuhan. Bahkan ketika Tuhan mempercayakan kepada kita hal-hal yang luar biasa dalam hidup, mari kita berani mengatakan, hanya Tuhan yang patut dipuji, disembah, dan dimuliakan. Karena Dia berkuasa bagi segala sesuatu. Allah lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Apalagi kita manusia. Mari kita tunduk kepada kekuasaan Tuhan, dan kita akan lihat Allah bertindak dengan caranya dalam hidup kita dan setiap rencana yang kita miliki dalam hidup ini. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Amin. Ya, firman Tuhan yang sangat-sangat memberkati kita untuk pagi hari ini oleh Bapak Pendeta Dr. Alfred Dalendo STH MPDK. Dan apapun kita, apapun jabatan kita, dan apapun pekerjaan dan profesi kita, kalau kita mengandalkan diri kita sendiri, mengandalkan kekuatan kita sendiri, pasti berbeda ya dengan kita mengandalkan kekuatan Tuhan. Apapun yang kita miliki pasti semuanya sia-sia ya Pak Pendeta. Dengan tema yang kita angkat pagi hari ini, kekuasaan Tuhan selamanya, seperti dalam bacaan firman Tuhan Ibrani 1 ayat 5 hingga 8 pagi hari ini. Baik pendengar dan pemirsa RRI Manado di mana saja berada, Anda boleh bergabung bersama kami di 082195835080 dan nantinya di live chat kami
kanal YouTube RRI Manado. Anda bergabung di sana untuk live kami pagi hari ini di Mutiara Pagi bersama Bapak Pendeta Dr. Alfred Daleno STH MPDK. Baik Pak Pendeta, sebelum kita melanjutkan barangkali bisa lebih menjabarkan untuk firman Tuhan yang Pak Pendeta sudah berikan pagi hari ini di dalam kehidupan kita tentu saja. Iya, kalau kita bicara tentang kekuasaan sesuai tema ya, Iya. dari kata kuasa, ya. Kalau di dunia ada pemimpin, ya, yang dikatakan bahwa dia berkuasa atas kepemimpinannya. Ya, siapapun kepemimpinan atau pemimpin itu yang dia mengerjakan tanggung jawabnya. Itu sifatnya hanya sementara. Ya. Tetapi kalau kita bicara kekuasaan Tuhan, ya, itu selamanya. Itu yang bisa membedakan ya pemimpin dunia ya atau orang yang berkuasa di dunia ya berbeda dengan Kristus yang berkuasa untuk selamanya. Karena kekuasaannya itu di sorga dan di bumi. Makanya kalau kita mengandalkan ya kepemimpinan manusia, ya, artinya kita mengandalkan manusia, itu ada batasnya. Ya. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, itu selamanya. Jadi jangan pernah kita mengandalkan kekuatan kita yang terbatas, tetapi andalkanlah Tuhan yang tak terbatas dengan segala kuasanya. Nah itu Mbak Ike yang paling penting. Iya, benar sekali Pak Pendeta. Ketika di dalam kehidupan kita berada di satu posisi ataupun kita berada di titik yang kita merasa tinggi ya. Tetapi sesungguhnya itu tidak akan kekal. Pasti suatu saat kita akan merasakan berada di titik terendah di dalam kehidupan kita. Tapi apabila kita mengandalkan Tuhan, pastinya ada kepuasan tersendiri, ada merasa ada merasa bahwa ada sesuatu di balik apa yang kita miliki ya, karena kita mengandalkan Tuhan ya Pak Pendeta ya. Iya, karena kekuasaan Tuhan di bumi dan di surga, tetapi kekuasaan orang ataupun manusia hanya sebatas di dunia saja ya Pak Pendeta ya. Bisa saja saat ini dia berada di atas, kemudian besok-besok dia berada di bawah ya. Jadi kita tetap mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita ya Pak Pendeta, seperti itu ya. Firman Tuhan pagi hari ini, kekuasaan Tuhan selamanya di dalam Ibrani 1 ayat 5 hingga 8 ya. Ya, pendengar dan pemirsa, kami memberikan kesempatan untuk Anda boleh berdialog dengan Bapak Pendeta atau juga membawa di dalam doa, mungkin ada pergumulan, ada berbagai beban atau juga sakit penyakit yang Anda ingin didoakan pagi hari ini dalam acara Mutiara Pagi ya. Silakan kami berikan kesempatan untuk Anda di 0821 9583 5080. Silakan, atau juga di live YouTube kami RRI Manado. Sementara waktu di studio kami pukul 5:35 waktu di studio saat ini. Dan ya, ada dari RCS. Shalom Pak Pendeta. Bagaimana sikap bila ada anggota keluarga kami yang sudah lama memegang jabatan strategis lalu dimutasikan dan akhirnya beliau sering menyalahkan Tuhan? Terima kasih. Ya, seperti RCS, bagaimana sikap bila ada anggota keluarga kami yang sudah lama memegang jabatan strategis lalu dimutasikan dan akhirnya beliau sering menyalahkan Tuhan? Oke, iya. Ya, yang lain mungkin masih ada, atau Anda bisa telepon kami di 0821 9583 5080. Ya, silakan Anda boleh bergabung bersama kami di 0821 9583 5080, atau juga di live YouTube kami RRI Manado. Silakan, waktu dan kesempatan kami berikan untuk Anda, waktu yang terindah untuk kita di dalam acara Mutiara Pagi RRI Manado. Ya, atau mungkin langsung sementara itu saja. Silakan Pak Pendeta menanggapi untuk chatnya. Oke, ada telepon yang masuk. Oke, ya halo. Halo, selamat pagi, shalom. Shalom.
Ya, Shalom dengan Pak. Ya, dengan Pak siapa di mana? Ya, Halo, Om Boy gitu. Pak Boy di Tomohon. Pak Boy, boleh dikasih kecil radio monitornya atau monitornya? Dikasih kecil dulu. Ini feedback Pak Boy. Oke. Ya, Halo. ya, halo. Selamat pagi Pak Pendeta. Selamat pagi Ya, Bu. Iya. Terima kasih firman Tuhan pagi hari ini. Mm-mm. Minta tupangan doa karena sebentar malam Iya. jam 7 ada ibadah kolom di rumah saya. Mohon tupangan doa untuk cuaca yang mendukung karena saat ini Tomohon lagi hujan terus. Terima kasih. Oke. Shalom. Ya, terima kasih Pak Boy yang ada di Tomohon ya. Mohon doa karena sebentar ada kolom di rumahnya dan cuaca di Tomohon lagi hujan-hujan ya. Minta cuaca yang bagus. Oke, silakan di belakangnya Pak Boy kalau masih ada di 082195835080 dan di live YouTube kami RRI Manado. Anda bisa komen di sana. Silakan di live YouTube kami RRI Manado atau di 0821 9583 5080. Oke, sementara saya kembalikan ke Pak Pendeta. Silakan Pak Pendeta. iya. Saya pertama mau menjawab dulu ya apa yang diminta oleh Ali Purnama ya di YouTube ya. Iya. Ketika bagaimana sikap bila ada anggota keluarga kami yang sudah lama memegang jabatan strategis, lalu dimutasikan dan akhirnya beliau sering menyalahkan Tuhan. Nah ini saya mau bilang itulah jabatan sifatnya sementara. Ya, itu tidak kekal, artinya tidak selamanya. Itu bisa berganti kepada orang lain. Ya, sesuai dengan apa yang diharapkan dan dirindukan oleh pemimpin kita. Makanya menjadi catatan kita jangan pernah mengandalkan kekuatan kita, ya. Karena kalau kita mengandalkan kekuatan kita, kita bisa kecewa sebagai manusia. Tapi kalau kita menempatkan jabatan, popularitas, dan kedudukan, ya, menempatkan Tuhan paling utama bahwa ini diberikan oleh Tuhan dan sifatnya hanya sementara. Ya. Kita tidak akan mudah menyalahkan Tuhan, apalagi menyalahkan diri sendiri dan menyalahkan pemimpin kita. Jadi ini yang paling penting. Kenapa? Karena kalau misalnya kita tahu bahwa semua yang kita miliki di dunia ini adalah pemberian Tuhan, maka kita juga yakin bahwa Tuhan punya rencana yang indah untuk setiap perjalanan hidup kita. Tidak hanya bergantung kepada apa yang kita miliki sekarang, tapi kita yakin bahwa Tuhan punya rencana yang paling indah dan Tuhan punya rencana yang lebih jitu ya dalam setiap perjalanan hidup kita. Karena kita mengutamakan Tuhan. Makanya ini menjadi catatan buat kita, jangan cepat mempersalahkan siapa saja, termasuk jangan cepat mempersalahkan Tuhan ketika ada proses kehidupan yang harus kita lewati. Menjadi catatan tidak hanya kepada yang bertanya ya, tetapi juga kepada kita semua. Makanya pada waktu Tuhan memberikan kita jabatan, kedudukan, popularitas, dan mungkin boleh dikatakan sesuatu yang luar biasa, ingat Tuhan. Ya, ada orang, Mbak Ike, kalau misalnya dia punya kerinduan, punya harapan untuk meraih segala sesuatu, ya, nah itu dekat sekali dengan Tuhan. Karena ada punya keinginan untuk bisa mencapai apa yang dia rindukan. Tetapi giliran dia sudah mendapatkan itu, kadang dia lupa pada Tuhan. Nah, ini bahaya manusia, ya. Dan setelah apa yang dia rindukan itu hilang atau terlepas, kadang bisa menyalahkan Tuhan. Nah, ini kenapa Tuhan nyendak diingat kita berdoa, kenapa Tuhan nyendak kabulkan apa yang kita minta, kenapa Tuhan kasih biar kita menderita, di mana Tuhan pada waktu kita sementara dalam kondisi keadaan terpuruk.
Ya, kalau Tuhan rupa orang manusia bertanya, no waktu dan ngana bahagia di mana ngana? Begitu. Ada ingat enggak Iya. Pak kita? Ya, waktu ngana rindu, ngana pe harapan, Iya. semua kita kasih. Mm. Ya, kita jawab. Mar giliran ngana memegang kekuasaan jabatan tertentu, ngana lupa Pak kita. Ah, ini Iya. manusia. Ya, yang kadang kita tidak pernah ya merefleksikan diri, ya. Kita tidak pernah mengoreksi diri kita pada waktu kita memiliki jabatan dan kedudukan. Iya. Ya, jadi ini diingatkan kepada kita semua, ya, tidak hanya kepada yang bertanya, ya, atau keluarga daripada yang bertanya untuk selalu menyalahkan Tuhan. Tapi kadang juga kita manusia, pada waktu bahagia, waktu orang lupa Pak Tuhan, ya. Mars setelah orang susah baru orang ingat, aduh Tuhan kita butuh Pak Tuhan. Makanya jangan pernah andalkan kekuatan kita manusia. Yang kedua, dari apa yang ditanyakan, yang diungkapkan oleh Pak Boy di Tomohon ya bersama anak Ruli ya. Ini kerinduan karena sebentar ada ibadah. Nah, kalau soal cuaca, ada yang mengendalikan cuaca Mbak Ika. Siapa? Tuhan. Tuhan. Ya. Dia berkuasa untuk mengendalikan itu. Tugas kita adalah memang meminta. Iya. Tapi kalau memang dia ujang terus, ya uji itu kaum papa atau orang-orang yang mau datang ibadah. Mau serius mau datang Pak Tuhan atau cuma karena lihat-lihat cuaca. Cuaca. Iya. Lain kali kan orang, aduh sudah jumpa PC le mau pergi, aduh ujang le keras, aduh nanti minggu depan. Belum tentu le minggu depan orang masih bisa bertahan. Jadi tugas kita adalah mendoakan jadilah menurut kehendak Tuhan. Dan biar semua yang kita rindukan dan kita harapkan kita bawa pada Tuhan. Siapa tahu justru dengan ujang orang justru jadi teruji, ya begitu untuk sungguh-sungguh setia. So itu dia bilang begini, ada paliano ini siapa yang betul-betul mau datang ibadah dan siapa yang nyanda. Tapi bukan berarti kita tidak bisa meminta, ya karena Dia berkuasa di sorga dan di bumi. Itu Mbak Ika. Iya. Oke, iya, Pak Pendeta kita terima lagi. Tadi ada beberapa penelpon, tetapi kada Pak Pendetanya lagi memberikan penjelasan ya atas pertanyaan yang diberikan oleh penanya tadi ya. Ini ada telepon yang masuk. Iya, halo, selamat pagi, shalom. Halo. Halo. Iya. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, dengan Ibu siapa di mana ini? Pendeta Ibu Nika di Lelem. Ibu Nika di Lelem. Iya. Ibu Nika silakan Ibu Nika. Apa yang Ya, mau minta pokok doanya? sokongan doa Iya. buat anak kami Shalomita yang membuat perjalanan menuju di tempat kuliah di Politeknik sana. Minta topangan doa dari Ibu Pendeta, Bapak Pendeta. Semoga dia boleh dapat tiba di tempat tujuan, tempat kuliahnya dengan selamat. Minta topangan doa dari Iya. Bapak Pendeta ya. Itu saja Ibu Nika? Ya, dengan Ibu Nika juga yang ditinggalkan di rumah, ada sedikit gangguan kesehatan, kita doakan dari Bapak Pendeta. Iya. Itu saja. Iya, terima kasih Ibu Nika. Oke. Iya, oke, terima kasih. Ya, di belakangnya Ibu Nika silakan 082195835080. Sekali lagi untuk Anda pendengar pemirsa RRI Manado di mana saja berada yang masih ingin bergabung silakan di 082195835080 atau di chat di live YouTube kami RRI Manado. Ya, Anda bisa berikan komen Anda juga minta topangan doa ya. Silakan di 082195835080 atau di live YouTube kami RRI Manado. Silakan sambil ya menunggu Anda ya. Oke, saya kembali ke Pak Pendeta. Bagaimana Pak Pendeta sambil menunggu lagi? Silakan dengan ya teleponnya Ibu Nika ya. Oke, dan oke, Pak Boy sudah ya. Ini Ibu Nika. Oke, ada telepon yang masuk. Ya, halo, selamat pagi, shalom ya. Terputus ya, sayang sekali terputus. Dicoba kembali ya, biar sekaligus. Oke, sekali lagi di 0821
95835080. Silakan untuk Anda pendengar dan pemirsa RRI Manado, silakan 082195835080 karena nantinya saat lagi akan berakhir untuk Mutiara Pagi. Jadi silakan untuk Anda yang masih ingin dapat topangan doa untuk pagi hari ini, ya kita selalu meminta topangan doa juga, walaupun kita secara pribadi berdoa ya Pak Pendeta ya, kita mengandalkan Tuhan, tetapi juga kalau ada momen seperti ini, ada hamba Tuhan yang ingin mendoakan Anda, silakan gunakan waktu dan kesempatan, dan kami memberikan kesempatan untuk Anda di 082195835080. Dan ya pasti kalau kita mohon topangan doa dari Bapak Pendeta atau hamba Tuhan, pastinya akan sangat berbeda juga ya, ada perasaan kelegaan ya. Oke. Sambil menunggu Anda ya, tinggal beberapa menit lagi, silakan saya kembalikan kepada Pak Pendeta Dr. Alfred Daleno STH MPDK. Silakan Pak Pendeta. Iya. Nah, inilah kerinduan Mbak Ika ya daripada Iya. orang tua ya. Orang tua selalu merindukan anak-anaknya Iya. dimanapun berada dalam tuntunan dan penyertaan Tuhan, sama seperti Ibu Nika ya Iya. yang ada di Leyland. Ya, bayangkan jam sebegini anaknya harus turun pagi-pagi ke kampus Politeknik ya untuk kuliah. Iya. Berarti dia ada jam kuliah di 7.45. Ya, artinya orang tua selalu berharap ya anak kekasihnya itu dalam penyertaan Tuhan. Semua orang tua punya kerinduan yang sama ya, bahwa anaknya ingin sukses. Nah, ini juga menjadi catatan tentunya buat kita sebagai orang tua untuk terus mendoakan anak-anak kita supaya mereka bisa berhasil. Dan juga menjadi catatan anak-anak kepada anak-anak bahwa itulah upaya orang tua merindukan supaya anak-anaknya bisa mencapai apa yang diharapkan. Makanya taat, setia kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Tuhan pasti jaga dan Tuhan pasti lindungi. Tuhan akan menjauhkan kita dari hal-hal yang tidak dikehendakinya dengan kita berharap dan selalu mengandalkan Tuhan. Demikian Mbak Ika. Iya. Dan ada penelpon yang masuk, silakan. Ya, halo, selamat pagi. Halo. Halo, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Dengan Pak siapa Selamat mana? pagi Pak Pendeta Alfred Ya. Pagi Pak Sagai. dengan Ya. Mbak Ika. Iya, oke. Ya, silakan Ya. Pak Sagai. Kita cuma minta topangan doa untuk orang keluarga Sagai Karuntu, karena secara khusus kita istri dan sakit Ibu Sagai Karuntu. Itu saja Pak Pendeta, semoga Iya, dapat dibantu dalam doa. iya. Oke, terima kasih Ya. Pak Terima kasih, Pendeta. Pak Sagai. Selamat pagi. Iya, terima kasih Pak Sagai dari Bitung. Iya, di belakangnya Pak Sagai, silakan, tinggal 1-2 penelpon lagi. Oke, selamat pagi, Shalom. Halo. Shalom, selamat pagi. Iya. Selamat pagi, Pendeta dari Ibu Els Makalisung. Dari Ibu Els Makalisung ya. Oke, silakan Ibu Els. Cuma meminta doa pribadi Ibu Els, anak-anak cucu-cucu supaya tetap sehat, jauhkan segala pengaruh-pengaruh, apalagi cucu-cucu yang sudah remaja. Meminta kepangan doa supaya orang tidak akan terpengaruh di dalam dunia ini, pengaruh-pengaruh untuk tahu kan Bu Ika kalau remaja begitu cowok-cowok. Iya. Ibu Els meminta kepangan doa supaya orang tidak terpengaruh di dalam dunia kegelapan ini. Jadi minta kepangan doa sehat-sehat semua, diberkati, Iya. lancar-lancar semua orang teh aktivitas dan tetap sehat. Itu Ibu Ika dan Iya. Pendeta. Makasih, shalom, selamat Oke. pagi. Ya, terima kasih Ibu Els di Makalisung ya. Oke, satu yang paling terakhir sebelum kami tutup, dan ya saya serahkan kepada Pak Pendeta. Satu lagi di 082195835080 untuk Anda yang masih ingin didoakan pagi hari ini. Sebelum Pak Pendeta rangkum dalam doa untuk pokok-pokok doa yang sudah ikutan bergabung pagi hari ini. Oke, silakan 082195835080. Sebelum saya kembalikan kepada Bapak Pendeta Dr. Alfred Daleno STH MPDK. Oke, iya. Silakan Pak Pendeta.
Baik, pendengar yang diberkati Tuhan, tentunya kita semua berharap ya, kita ada dalam kondisi dan keadaan yang sehat ya, yang diberkati. Tapi kalau misalnya kita diizinkan ada dalam pergumulan, ya jangan cepat menyalahkan Tuhan ya. Iya. Tapi lihatlah ada proses dalam kehidupan yang perlu kita telusuri, melihat Tuhan punya rencana yang indah di setiap kehidupan kita. Termasuk ketika kita dalam pergumulan. Jadi jangan cepat-cepat menyalahkan Tuhan, tetapi mari kita percaya Tuhan setia, ya, Dia punya kekuasaan di surga dan di bumi bagi kita. Dan karena itu wajiblah kita untuk bisa melakukan apa yang Dia kehendaki dalam kehidupan kita. Termasuk ketika ada harapan kita, kemudian ada cita-cita kita, bawalah pada Tuhan di setiap doa. Ya, dan Tuhan pasti akan menjawab dan mendengar sesuai dengan waktu Tuhan. Begitu Mbak Iki. Iya. Iya, Pak Pendeta silakan untuk mendoakan pokok-pokok doa yang sudah masuk pagi hari ini di Mutiara Pagi. Silakan Pak Pendeta. Terima kasih Mbak Iki. Iya. Pendengar yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa. Betapa kami memuliakan nama-Mu yang suci dan kudus ya Allah. Engkau yang berkuasa di surga dan di bumi. Kekuasaan-Mu tidak pernah ada batasnya. Karena Engkau yang dapat melakukan banyak hal ajaib di setiap perjalanan hidup kami. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau, yang sungguh-sungguh mencintai dan mengasihi kami. Kami boleh menikmati persekutuan yang memuliakan Tuhan lewat Mutiara Pagi di hari ini bersama Radio Republik Indonesia. Tuhan kiranya menolong dan terus memberkati Radio Republik Indonesia, mulai dari pimpinan, karyawan-karyawati, bahkan secara khusus untuk kru yang bertugas. Hamba-Mu Mbak Ike Darsono Mamuaya diberkati oleh Tuhan, Amin. diberkati pribadi dan keluarganya. Amin, Tuhan. Bersama dengan tim, sehat dan kuat menjadi bagian kehidupan hamba-Mu bersama dengan tim. Terima kasih Bapa. Tuhan juga memberkati semua pendengar, bahkan pemirsa yang menyaksikan lewat kanal YouTube RRI Manado, baik yang sudah bergabung lewat layanan telepon maupun YouTube, kanal YouTube, biar kiranya diberkati oleh bahkan pendengar setia dimanapun berada, ada dalam kekuasaan dan berkat Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati Ali Purnama, Bapak Boy dan anak Ruli yang ada di Tomohon, Ibu Nike yang ada di Lelem. Berdoa bagi anak kekasih dalam perlindungan dan kasih sayang Pak Boy untuk cuaca yang terbaik dalam persekutuan memuji memuliakan nama Tuhan. Bapak Sagai yang ada di Bitung, keluarga Sagai teruntuk, diberkati secara khusus bagi istri dalam pemulihan dan kuasa-Mu yang besar. Ada kemuliaan dan kesembuhan. Memberkati Ibu Els di Makalisung. Biar kiranya Tuhan berkati anak-anak dan cucu dalam kemurahan dan kebaikan Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk Ibu Welminta Mangendar, Bapak Boy, bahkan Pak Yunus Panggemona, Ibu Poluan, Ibu Sumampo Putung, orang tua daripada Bapak Rangki Penelewan, para lansia yang ada di Abraham Serius Sentra, bahkan hamba-Mu yang kekasih Bu Mitralis Laupang Sambenang yang bersyukur karena hari ulang tahun. Semua ada dalam berkat-Mu. Bahkan kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan menolong para pemimpin bangsa kami, memberkati mereka dari tingkat pusat sampai ke pelosok desa, bahkan bagi pemimpin dunia, biar kiranya kasih sayang Tuhan memberkati mereka. Kami akan melanjutkan tugas dan tanggung jawab kami di sepanjang hari ini. Biar kiranya Tuhan yang menolong dan menuntun agar kami mampu mengerjakannya dengan baik. Ini doa kami bawa kepadamu dalam satu nama. Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Amin.
Terima kasih Bapak Pendeta Dr. Alfred Daleno STH MPDK sudah memberkati kita semua dengan firman Tuhan yang begitu indah untuk pagi hari ini sebagai bekal di dalam aktivitas kita dan kehidupan kita sehari-hari, dan juga sudah mendoakan kita semua ya, sudah mendoakan pribadi juga, dan ya kita semua pagi hari ini Tuhan kiranya memberkati di dalam pelayanan dan kehidupan pribadi bersama keluarga untuk Bapak Pendeta Dr. Alfred Daleno STH MPDK. Kita akan jumpa kembali di waktu ya besok pagi jikalau masih berkenan ya untuk Bapak Pendeta, karena setiap hari bersama Bapak Pendeta Dr. Alfred Daleno STH MPDK waktu yang sama. Selamat pagi sekali lagi, terima kasih Pak Pendeta dan pendengar pemirsa RRI Manado di mana saja berada. Saya Ike Darsono Momoya mewakili pimpinan dan seluruh kerabat kerja yang bertugas pagi hari ini menyampaikan terima kasih. Sampai jumpa, Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih, Anda sudah mendengarkan Mutiara Pagi, persembahan RRI Manado. Semoga bisa membawa manfaat dan berkat bagi kita semua.